وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab kewajiban-kewajiban bagi orang yang sedang ikhram. Jadi ini berlaku untuk ikhram haji maupun ikhram umroh. Bagi orang yang sedang berikhram untuk haji dan umroh diwajibkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya seperti sholat pada waktunya secara berjamaah. Jadi orang-orang yang berikhram tetap menjalankan sholat. Jadi sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Kayak kalau ada orang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku turunan Nabi, tapi kok nggak sholat, maka ini pengakuannya tinggal pengakuan. Dan kamu jangan sampai ya mengikuti orang-orang seperti itu. Ya. Katakan wali masjid tapi nggak sholat itu. Ya. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang Allah. Ya, berupa rofas, kata-kata yang buruk, bercumbu dengan istri. Ya. Makanya kalau kiranya tidak bisa menahan diri, maka sebaiknya kepergian ke sana ditunda. Artinya kalau orang yang baru nikah, mantan baru yang baru banget gitu, itu tidak direkomendasikan untuk ke sana karena ya, dikit-dikit cium-ciuman, dikit-dikit cium-ciuman. Nah, bukan tempatnya di sana. Artinya kalau pengen melakukan itu ya tentu harus dilakukan di tempat yang tertutup, misalnya di dalam kamar dan seterusnya. Jadi tidak boleh menunjukkan hal-hal itu di jalanan. Kemudian fusuk, melanggar perintah Allah, berbuat kefasikan. Termasuk yang sering saya contohkan sampai Mekah yang merokok di sana itu menurut saya kurang tepat atau kurang pas itu tempat kok guna di apa Mekah gunakan untuk merokok itu. Kemudian jidal, berbantah-bantahan, berantem, sampai dulu saya pernah lihat orang India kalau nggak salah guyur-guyuran teh panas, teh atau jahe panas. Kemudian dan perbuatan maksiat lainnya. Kemudian yang ketiga, menghindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sesama muslim. Termasuk kemarin kita sudah bahas ya, kalau tawaf segala macam, kalau mau mencium hajar aswad, kalau sholat di belakang makam Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menjauhi larangan-larangan ikhram seperti mencabut rambut atau potong kuku. Sedangkan bila rambut atau kuku itu lepas dengan tidak sengaja, maka tidak dikenakan denda apa-apa. Jadi belum selesai ritualnya, tapi sudah mencabut-cabut. Kalau potong rambut mungkin enggak ya, tapi kalau ini loh, mencabut ini kadang tuh refleks. Kadang refleks, tangannya masuk di ketiak, cabut-cabut itu. Maka ini harus dibiasakan untuk tidak sembarangan mencabut. Kemudian yang selanjutnya ada yang menggunakan wangi-wangian di badannya atau pakaiannya, begitu pula pada makanan dan minumannya. Adapun jika ada sisa wangi-wangian yang ia gunakan saat sebelum ihram maka tidak mengapa. Jadi dalam konteks poin yang B ini, kita sebelum menggunakan pakaian ihram, kita boleh menggunakan wangi-wangian. Tapi ketika setelah menggunakan pakaian ihram maka tidak diperbolehkan sampai tahallul selesai. Kemudian yang ke C, membunuh binatang buruan atau menghalaunya atau membantu orang berburu selagi ia masuk dalam keadaan ihram. Memang kalau kita kontekskan di Mekah, sementara yang saya lihat nggak ada rusa, nggak ada apa namanya kambing gunung yang liar yang lewat sana. Tapi yang ada di sana itu burung dara, burung walet gitu-gitu. Nah, sehingga burung-burung seperti itu pun juga tidak diperbolehkan untuk ditangkap atau dibunuh. Tapi nek ngasih makan malah boleh. Kemudian yang D, memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah karo, begitu juga memungut barang temuan kecuali jika bermaksud membunuhkan. Karena Rasulullah SAW melarang semua perbuatan tersebut, larangan ini berlaku bagi yang tidak beriman. Larangan-larangan ini berlaku pula bagi yang tidak beriman. Di ada tanaman di
dijempali, dijabuti gitu kan, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk ketika kamu lihat ada duit, ada apa yang jatuh, biarin aja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima atau meminang atau melangsungkan akad nikah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, begitu juga menggauli istri atau mencumbunya dengan syahwat selama ia dalam keadaan ihram. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau memang kiranya ini masih manten baru-baru banget gitu, maka sebaiknya keberangkatan ke sana ditunda. Ya. Tapi kalau misalnya oh ini kan antrinya sudah lama, sekarang tidak berangkat, maka ya kalau emang harus tetap berangkat maka usahakan untuk menjaga diri sampai kemudian melakukan hal-hal yang kemudian dilarang dalam syariat. Nah, larangan-larangan tersebut di atas berlaku bagi pria wanita. Adapun yang khusus pria, ada larangan yang khusus yaitu apa? Satu, mengenakan tutup kepala yang melekat. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan atau membawa barang-barang di atas kepala tidak boleh. Jadi menggunakan benda yang disebut sebagai penutup kepala, misal kopiah, topi, songkok, imamah, sorban, terus apa lagi? Pokoknya yang benar-benar itu alat penutup kepala itu nggak boleh. Tapi kalau misal dari kain ikhram itu kamu naikkan ke kepala, panas, nah itu masih diperbolehkan. Atau misal kamu kayak orang-orang Papua itu bawa barang taruh di atas kepala. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua, memakai kemeja dan semacamnya yang berjahit untuk menutup seluruh badannya atau sebagiannya, begitu juga jubah, sorban, celana, sepatu, kecuali jika tidak mendapatkan sarung lalu ia memakai celana, atau tidak mendapatkan sandal kemudian mengenakan sepatu, maka tidak. Sedangkan bagi wanita diharamkan saat ihram untuk menggunakan sarung tangan menutup muka atau cadar dengan kerudung. Tapi bila ia berhadapan muka dengan kaum pria yang bukan mahram, maka ia wajib menutup mukanya dengan kerudung atas jelas sebagaimana kalau ia tidak dalam keadaan ihram. Ya. Jadi wanita kalau emang nggak pakai cadar, ya ketika papasan sama pria tutup tuh mukanya biar kemudian tidak dikenali. Sekarang bisa pakai masker itu. Nah, dalam konteks ikram maka pakai masker nggak boleh, pakai cadar nggak boleh, sarung tangan nggak boleh. Apabila seorang yang berikram mengenakan pakaian yang berjahit atau menutup kepalanya atau mengenakan wangi-wangian atau mencabut rambutnya atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dikenakan fidyah. Dan tidaklah segera ia menghentikan perbuatan tadi, ya, karena lupa ya, saat ingat atau mengetahui hukumnya. Nah, bagi yang sedang ikhram boleh mengenakan sandal, cincin, kacamata, alat pendengaran, jam tangan, ikat pinggang biasa, ikat pinggang bersaku untuk menyimpan uang dan surat-surat boleh. Misalnya bawa itu loh, ikat pinggang yang gede kayak punya orang-orang Betawi. Kemudian diperbolehkan mengganti pakaian ihram dan mencucinya setelah mandi dan membasuh kepala. Apabila sebab mandi dan basuh kepala tadi rambut yang rontok tanpa disengaja, maka ia tidak dikenakan apa-apa. Begitu juga halnya jika ia terkena luka, maka tidak boleh.